Ya, eh, ya kita mulai lagi kelas kita sebentar. Oke, kita mulai lagi kelas kita untuk bahasan kedua. Nah, bentar. Aduh, bayi saya nangis nih. Pembantu saya lagi keluar. Bentar ya, saya dikendalikan. Bentar ya, bentar, bentar. Oke, ya. Kalau kalau tadi kita full ngomongin pengambilan darah dengan anak-anak pada populasi anak-anak. Kalau sekarang pada populasi yang berkebalikannya, pada populasi lansia. Eh, Lansia itu lanjut usia ya. Biasanya dikategorikan lansia itu umur 55 tahun ke atas gitu. Ada juga tergantung. Kemenkes dan WHO punya kategori punya definisinya masing-masing umur berapa dikatakan lansia. Tapi kita bisa considerate atau bisa bilang bahwa lansia dia sudah lansia itu kalau sudah lebih dari 60 tahun ya. Gampangnya seperti itu. Kalau masih di usia 50-an gitu ya, 50-an tuh kayak ibu-ibu dosen di kampus itu banyak itu 50-an tuh. Bu Ami, Bu Eka, Bu Maria sekitar 53, 55 gitu. Kira-kira segitu ya masih ini kan, masih segar bugar gitu. Nah, tapi 60 itu bisa kita katakan lansia. Nah, sama seperti yang tadi, kita mulai dari cerita dulu dari kalian. Apa yang kalian tahu tentang pengambilan darah pada lansia? Silakan, ada yang mau cerita? Izin masuk, Pak. Boleh. Selain selfie ada nggak? Bukan saya bosan nih ya. Izin Coba yang masuk, lain, Pak. coba. Izin masuk, Pak. Salsa, salsa Pasya. Coba cerita Salsa hasil hasil googling kamu, hasil baca kamu tentang pengambilan darah lansia. Baik, Pak. Benar. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya mungkin kalau lansia itu dia eh, tubuhnya itu mengalami perubahan ya Pak, kayak kulitnya mungkin eh, kendur atau susah gitu, lebih Hmm, menipis. Terus kulitnya juga apa namanya mudah rapuh. Jadi pengambilannya juga harus hati-hati begitu Pak. hmm, Terus oke. Jadi Salsa highlightnya adalah ada perubahan secara fisik tadi dari kulit, kemudian juga dari pembuluh darah venanya. Oke, dari Putri Alfiatus, Baik Pak, sebelumnya izin masuk. Apakah suara saya hmm, terdengar Pak? terdengar jelas. Baik Pak, Eh, berdasarkan beberapa materi tadi yang sudah dibaca, Hmm, prosedur flebotomi yang dilakukan pada responden lanjut usia atau geriatri harus dilakukan dengan sopan santun. Sebenarnya nggak cuma pada pasien lansia saja kita menerapkan sopan santun, tapi dari berbagai macam umur pasien juga kita harus menerapkan sopan santun. Kemudian, tunjukkan rasa hormat kepada responden. Kan mereka udah lansia, jadi otomatis umurnya lebih di atas kita. Mungkin kita lebih rasa hormatnya lebih bertambah kalau bersama mereka. Setelah itu, oke. setelah itu waktu flebotomi sebaiknya dibuat fleksibel agar responden tersedia banyak waktu. Kan pasien lansia itu mereka nggak suka pembicaraan yang bertele-tele atau yang panjang, mereka suka yang singkat. Jadi usahakan kita menjelaskannya secara singkat juga agar mereka paham. Lakukan pembicaraan secara pelan-pelan karena mereka sering mengalami gangguan pendengaran dan berikan juga kesempatan responden lansia untuk berbicara. Setelah itu, sebelum pengambilan darah, perlu diperhatikan posisi tubuh responden lansia. Pastikan responden dalam keadaan nyaman dan menawarkan posisi duduk atau berbaring selama proses flebotominya. Nah, pastikan juga alat bantu seperti kacamata. Kan biasanya pasien lansia tuh sering pakai kacamata atau alat pendengaran karena Hmm, pendengarannya kan berkurang gitu.
Setelah itu, responden dengan artritis. Artritis itu seperti salah satu menyebabkan nyeri atau kelakuan yang dapat memburuk seiringnya usia. Itu dapat dilakukan di tempat, misalnya tempat duduk, di kursi, rodanya, atau tetap berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, kondisi artritis ini dapat menyebabkan responden kesulitan menggerakkan tangan, termasuk meluruskan lengannya. Sehingga jangan sesekali nih kita meluruskan dan membuka tangan responden dengan tenaga yang kuat. Kan biasanya kalau lansia tuh agak kaku gitu ya Kak tangannya. Itu jangan dipaksain buat ngebuka itu, karena dapat menimbulkan rasa nyeri dan cedera pada pasiennya. Setelah itu, beberapa responden juga itu khususnya lansia, itu mereka punya kondisi khusus, sehingga flebotomis harus memiliki keterampilan interpresional dan teknis lebih dalam tentang flebotomis. Salah satu kondisi khusus ini adalah responden yang mengalami Alzheimer, yaitu penurunan Alzheimer. daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Jadi penting banget buat anggota keluarganya ataupun pendampingnya itu ikut damping di dalam ruangan agar memudahkan flebotomisnya juga. Kan mereka yang sering banget nih sama pasiennya, kesehariannya gimana. Jadi bisa dijelasin, misalnya mereka itu merasakan kesakitan, tapi mereka tuh nggak bisa mengungkapin, mungkin bisa diungkapin dengan gerak tubuhnya dan lain sebagainya. Gitu Pak, terima kasih. Oke, banyak ya dari Putri ya. Tadi banyak banget yang bisa kita highlight. Tadi Putri juga nyebutin ada yang namanya artritis. Artritis itu peradangan. Contoh artritis itu penyakit rematik misalnya. Kan rematik itu rheumatoid arthritis. Jadi ada nyeri itu di persendian, persendian segala sendi ya. Bisa lutut, bisa siku, bisa di jari-jari. Ini jari-jari kan persendian ya. Gitu. Jadi mereka akan kesulitan tuh untuk membuka tangannya gitu. Kemudian juga kesulitan mendengar, kemudian bisa jadi mereka demensia, demensia itu pikun gitu ya. Kemudian kalau kesulitan mendengar, artinya kita harus berbicara lebih pelan-pelan lagi dan lain sebagainya. Tadi banyak yang dibahas sama Putri. Ada lagi Izin, yang mau nambahin? izin menambahkan, Pak. Boleh, Lailatul Azizah. Ya, izin menambahkan highlight dari Salsa tadi yang Salsa bilang ada perubahan fisik dari pasien geriatri karena yang sudah menipis dan mungkin sedikit kendur. Nah, untuk itu saat kita mau melakukan fungsi vena, itu untuk pemasangan tourniquetnya jangan langsung di kulit kalau bisa, karena bisa menyebabkan untuk memar. Jadi kalau bisa di atas pakaian. Terus setelah kita melakukan penusukan, lepaskan dulu tourniquetnya, jangan jarumnya terlebih dahulu lalu tourniquet. Selanjutnya, waktu kita memberikan plester, kalau bisa tidak digunakan plester karena kulit yang sudah tipis itu takutnya saat kita memberikan plester yang sangat kencang dalam pelepasannya itu akan membuat kulitnya sedikit sakit dan terluka. Selanjutnya dalam menemukan vena itu kalau bisa kita melakukannya dengan pijatan yang lebih halus, tidak dengan dipukul atau ditampar, karena itu akan memberikan sedikit sakit. Terus untuk saat melakukan penusukan, itu gunakan jarum yang lebih kecil, kalau bisa menggunakan jarum kupu-kupu, karena dengan perubahan fisik itu tadi, kulitnya tipis, sehingga venanya itu agak sedikit, mungkin tidak agak lari-lari, mungkin jadi lebih kita gunakan dengan jarum yang lebih kecil. Cukup, terima kasih Pak. Oke, thank you Lailatul. Oke, tadi udah dibahas ya tadi sama Salsa, sama Lailatul, sama Putri gitu. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengambil pasien geriatri atau pada pasien lansia. Kita bahas ya, nanti yang mereka mention sebelumnya nanti ada dalam pembahasan saya juga. Kelihatan ya slide saya ya? Kelihatan Bapak. Ya, geriatric venipuncture atau pengambilan darah pada pasien geriatrik atau lanjut usia. Nah, ini ya penampakan orang dengan lanjut usia seperti ini.
kalau kita dikasih cukup umur ya, kita juga akan nanti akan seperti ini. Ada perubahan dalam diri kita, kulit kita mengendur, ada keriput, kemudian metabolisme kita menurun, gitu. Kemudian apa sel-sel regenerasi sel juga akan menurun, gitu. Jadi memang sudah naturalnya sudah seperti itu, gitu. Sudah kalau Islam dalam Islam itu sunatullahnya gitu. Memang seperti itu. Kemudian, nah ini contoh lagi pasien-pasien geriatri gitu. Nanti kalian akan menemukan nih gitu. Kalian akan menemukan orang-orang ini sebagai pasien kalian. Bahkan dalam jumlah yang banyak. Karena kesehatan mereka menurun, mereka kemungkinan mereka ada di rumah sakit atau datang ke rumah sakit atau datang ke laboratorium juga tinggi dibandingkan orang-orang yang seusia kita. Kalau kita apa sih kalau ke rumah sakit paling kalau lagi kena infeksi gitu ya. Atau misalnya kita mau medical check up aja gitu. Kalau mereka enggak, mereka dengan berbagai macam penyakitnya mereka. Jadi nanti kalian akan menemukan banyak pasien lanjut usia seperti ini. Dan ini masuknya ke populasi khusus ya. Tadi populasi khusus itu ada anak-anak dan satunya lagi ada pasien lanjut usia. Nah, kalau kalian lihat di sini ada populasi penduduk di Indonesia. Ini tahun 2020 gitu. Kalian bisa lihat ya, piramidanya seperti ini. Ini umur, di sebelah kiri umur, di sebelah sini itu ada apa angkanya? Ada angkanya berapa juta ya? Dalam hitungan jutaan, jutaan jiwa. Kayaknya yang kuning ini laki-laki, yang hijau ini perempuan. Kalian bisa lihat ya, dari dia semakin ke atas semakin mengecil. Artinya populasi ininya, populasi artinya gini, orang tuh kalau udah makin ke sini makin banyak yang meninggal gitu. Kalau udah usia 45 ke atas makin sedikit kan. Orangnya pergi kemana sih? Ya orangnya meninggal gitu. Makanya populasinya semakin sedikit, sedangkan orang yang di bawah pertumbuhannya semakin banyak gitu. Nah, beda sama di Jepang. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat. Orang dengan usia 65 tahun sampai 69 tahun itu lebih banyak daripada bayi yang lahir 0 sampai 4 tahun gitu. Jadi piramidanya terbalik. Orang yang lanjut usia lebih banyak daripada orang yang orang yang lahir gitu, manusia yang lahir gitu. Kok bisa sih kayak gitu? Gitu. Kok di negara Jepang bisa seperti ini, di Indonesia seperti ini? Ya faktornya ada banyak ya, ada faktor kultur, ada faktor ekonomi, ada faktor kemajuan teknologi gitu. Semakin sebuah negara maju, maka semakin tinggi juga, sorry, semakin negara maju itu artinya ekonominya maju, teknologinya maju juga, fasilitasnya bagus juga gitu. Semakin maju sebuah negara, semakin tinggi angka harapan hidup gitu. Orang-orang makanya orang-orang tua itu banyak banget di sana. Orang-orang tua itu banyak banget di sana, yang sudah lansia itu banyak banget dan angka hidupnya lama banget karena tadi fasilitas kesehatannya bagus, kemudian perawatan kesehatannya bagus, pengobatannya bagus gitu. Jadi angka harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan di kita gitu, negara berkembang gitu. Tapi sebaliknya mereka punya problem juga. Problemnya apa? Problemnya itu adalah banyak orang yang tidak ingin punya anak atau tidak ingin menikah. Akhirnya angka angka orang yang angka anak kecilnya, angka orang yang dewasa mudanya atau anak-anak dan remajanya itu kecil gitu. Jadi, nah ini akan jadi beban buat orang-orang yang di tengah. Orang-orang yang seusia kita sampai usia 50-an itu akan jadi beban. Kenapa? Karena mereka harus menanggung orang-orang lansia yang begitu banyak, yang tidak produktif. Ini kan udah nggak produktif ya. 60 tahun ke atas itu udah bisa disebut tidak produktif, ya dan akan berpengaruh sama ekonominya mereka. Gitu. Nah, kira-kira itu gambarannya. Nah, kemudian introduction dulu. Nah, with the aging of the population, many of your patients are likely to be geriatric patients. Karena populasinya menua, banyak pasien kalian nanti adalah orang-orang
lansia atau orang tua. Termasuk orang tua kalian juga nanti akan jadi lansia juga gitu dalam waktu dekat ya. Gitu. Kita tuh kadang suka lupa ya. Kita itu ngerasa orang tua kita tuh nggak akan jadi tua gitu. Cuma kita doang yang besar orang tua tuh stop gitu. Padahal enggak. Makin kita besar ya orang tua juga makin tua juga. Nah, kemudian as with infants, seperti pada bayi atau anak-anak, pengambilan darah pada pasien geriatrik itu punya tantangan, baik secara fisikal maupun psychological. Jadi ada tantangan dua ya, sama kayak tadi pada anak-anak, ada tantangan secara fisiknya mereka, dan secara psikologisnya mereka. Nah, you are likely to encounter geriatric patients in all types of facilities. Jadi kamu kemungkinan akan nemuin pasien geriatrik di berbagai macam tipe fasilitas. Bisa itu di klinik, di rumah sakit, di rawat inap, di poliklinik. Nanti mereka akan ada di mana-mana. Kemudian geriatric patients atau pasien lansia itu mereka bisa merasakan bahwa mereka tuh less in control. Mereka itu eh, mereka itu sulit untuk maksudnya mereka tuh nggak punya kontrol terhadap diri mereka terkait dengan situasi medis gitu. Jadi kan kalau kalian lihat pasien lansia pasti mereka diantar anaknya, ya nggak? Atau diantar kerabatnya gitu, saudaranya, tetangganya gitu karena mereka apa geraknya lebih lambat. Kemudian mereka juga jadi lebih sakit. Jadi mirip sama pasien anak-anak. Kalau kita orang dewasa, kita sakit, kita bisa pergi sendiri, ya nggak? Kalau nggak parah-parah amat, kita masih bisa, walaupun demam menggigil, kita masih bisa pergi. Kalau mereka enggak, gitu. Jadi pasti ada pendampingnya. Dan mereka bakal ngerasa powerless, mereka akan ngerasa lemah gitu. Uh, nah, kemudian mereka juga bisa ngerasain apa ya, apprehensive, merasa apa ya, merasa cemas juga ketika mau dilakukan pengambilan darah. Nah, Nah, karena sebagai pasien, kalian harus memperlakukan pasien geriatri dengan concern yang spesial, dengan concern khusus, dengan kalian tuh harus tahu mereka tuh punya kebutuhan yang khusus, beda sama pasien dewasa, gitu ya, dan punya kebutuhan dan keinginan yang khusus gitu, dan kondisi yang khusus juga. Nah, kalian bisa membantu meringankan kecemasan mereka, sama kayak pasien anak-anak ya, dengan being friendly gitu. Kalian apa? Seperti teman gitu. Kemudian empati kalian dan kalian harus cheerful juga. Jadi jangan sampai ada pasien muka kalian ditekuk, kalian cemberut gitu. Jangan sampai seperti itu. Nggak ada pasien mau ketemu orang yang seperti itu. Bahkan kalian pun nggak pengen kan. Nah, terus taking the time to listen to your patients. Jadi ambil waktu kalian, luangkan waktu untuk dengar, dengar keluhan pasien dan bicara gitu dengan mereka. Nah, kalau kalian bisa bicara dengan pasien dengan baik, itu tuh akan mempermudah kalian dan mempermudah mereka juga. Dan itu rasanya akan rewarding, kalian tuh akan lebih lebih happy. Percaya deh, kalian tuh bakal lebih happy kalau kalian bisa bicara sama pasien geriatri gitu. Karena mereka kan penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan pengalaman hidup. Mereka kadang suka nasehatin kita gitu. Ngomong hal-hal yang baik. Mereka tuh gampang banget muji. Pasien geriatri itu kayak bener-bener ramah, banyak yang ramah gitu. Oke. Nah, kita ngomongin ada physical change, ada perubahan secara fisik gitu. eh, Sama pasien geriatri. Nah, yang pertama perubahan pada kulit. Ini yang paling banyak terjadi. Kenapa? Karena jumlah kolagen pada kulit itu tereduksi, itu berkurang. Jadi kulitnya less elastis, jadi lebih kurang elastis dan juga layers atau lapisan pada kulitnya itu jadi menipis gitu karena kolagen yang berkurang. Kemudian bruising, bruising itu kayak memerah gitu, itu bisa terjadi dan it takes longer, itu membutuhkan waktu yang eh, apa? Butuh waktu yang lama untuk sel itu berganti.
dan apa jadi proses proses healingnya atau proses penyembuhannya jadi lebih lama. Bruising itu termasuk hematum juga. Nah, terus blood vessels juga, blood vessel itu pembuluh darah itu jadi kurang elastis dan more fragile, lebih rapuh gitu. Pembuluh bisa juga jadi menyempit karena adanya aterosklerosis. Kemudian di sini loss of supporting connective tissue. Jadi ada kehilangan jaringan penghubung. Jadi ada loose skin. Skinnya itu benar-benar kendor gitu. Karena kendor, jadi nanti venanya akan jalan, akan bergerak. Venanya akan bergerak sendiri, akan bergerak ketika ditusuk dia bergerak, dia malah nyengsol ke kanan atau ke kiri gitu karena si kulitnya sudah kendur gitu. Eh, kemudian dia juga si Vena ini akan lebih dekat dengan kulit. Karena tadi kan lapisan kulit, lapisan lemaknya juga berkurang. Jadi venanya itu akan lebih dekat ke kulit. Gitu. Makanya nanti sudut-sudutnya nanti harus dikurangi. Gitu. Sudutnya nggak boleh terlalu menukik tuh. Jadi harus agak agak datar gitu. Pasti akan berkurang. Mungkin sekitar 15 derajat. Nah, kemudian, nah biasanya arterinya mereka juga lebih dekat sama sama permukaannya. Jadi kalian harus raba, ini beneran vena atau jangan-jangan arteri gitu. Tanda bahwa itu arteri apa? Dia Ada yang bisa berdenyut. jawab? Berdenyut, Pak. Betul, betul. Berdenyut. Tanda kalau itu arteri adalah si pembuluh darahnya berdenyut. Kemudian, nah ini ya, ini udah ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian common disorders atau penyakit atau kondisi yang common, kondisi yang biasa terjadi pada pasien geriatri. Yang pertama adalah hearing loss atau kehilangan pendengaran. Jadi semakin banyak orang tua yang kemampuan pendengarannya semakin berkurang. Artinya, kalian harus bicara lebih keras gitu, tapi jangan teriak juga ya, gitu ya sampai teriak atau lebih dekat gitu. Kalian lebih mendekat sama mereka, kemudian bicara secara perlahan gitu. Itu kalian melakukan asesmen dulu ya. Asesmen itu dalam arti kalian lihat dulu. Kalian coba bicara dulu, terus dia kalau misalnya dia bilang, "Hah, apa?" gitu misalnya gitu ya. Maaf kurang kurang terdengar misalnya gitu ya. Nah, kalian baru bisa bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kalian menghadapi pasien lansia dan dia nggak ada kelihatan ada kekurangan pendengaran, kalian bicara seperti biasa aja. Nggak usah dipelan-pelanin gitu. Karena nanti mereka bakal ngerasa tersinggung. Saya nggak budek kok, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Gitu. Nanti mereka malah jadi tersinggung dan jadi bad mood. Gitu ya. Jadi kalian harus harus sesuaikan sikap kalian dengan kondisi pasien. Kemudian ada visual impairment atau apa? Gangguan penglihatan. Gitu. Ada gangguan penglihatan. Kalau nggak ada gangguan penglihatan, nanti mereka akan lebih sulit untuk ngelihat kita atau misalnya untuk duduk duduk di kursi akan lebih sulit gitu ya. Nah, jadi itu harus kalian bantu. Kalau kalian arahkan gitu. Jangan didiemin aja. Harus dibantu. Oke, tadi ya kita harus punya empati yang bagus. Kemudian Parkinson disease. Tahu nggak penyakit Parkinson apa? Tahu, Pak. Gimana? Parkinson tuh yang kayak kayak geter-geter itu nggak sih, Pak? Ya betul. Ini kayak di gambar ini, tangannya bergetar. Dia tuh sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Jadi dia tangannya itu bergetar. Nanti kalau kalian ini dia nanti akan bergetar. Gitu. Kemudian ada stroke. Kalau stroke bisa jadi nanti unclear speech. Jadi ngomongnya itu nggak akan clear. Jadi kalian butuh lebih sabar gitu. Kemudian kalau ada yang ada anaknya atau ada kerabatnya bisa bantu, kalian minta tolong juga. Gitu ya. Pokoknya harus lebih sabar sama pasien geriatrik sama pasien pediatrik. Kemudian ada tadi yang disebut sama siapa Putri, artritis. Kalau artritis itu nanti dia akan sulit untuk meluruskan tangannya. Kalau kayak gitu gimana?
Apa yang mau kalian lakukan kalau tangannya sulit diluruskan? Mau diapain? Bintang, yang mau kamu lakuin apa Bintang? Kok malah di mute lagi? Kamu mau ngapain kalau tangannya susah dilurusin? Mau dipaksa Enggak. atau gimana? Tadi gimana? Oh, stroke. Gimana Bintang? Ya, nggak dijawab sama Bintang. Sedih banget. Saya ke ini deh, ke Dinda. Dinda Oh, Aprilia. Ini kalian satu marga ya, marga Aprilia. Dinda, gimana Dinda kalau kamu pasiennya nggak bisa dilurusin tangannya, Minta bantuan orang lain, Pak. Misalnya dipegangin dulu, Pak, tangannya gitu, Pak. tapi tetap dilurusin? Iya, Tetap nggak dilurusin tahu, nggak? Pak. Berarti tetap dilurusin ya sama kamu? Sepertinya, Pak. Sepertinya, oke. Ada jawaban lain? Saya pengen dengar jawabannya Stephen. Steven. Ya, Pak. Mungkin kalau dari saya minta persetujuan dari pasiennya dulu untuk bisa meluruskan atau akan Hmm, mencari daerah lain ya, daerah untuk disuntik yang lebih memudahkan, Pak. oke. Nah, Steven jawabannya tepat ya. Ya sedikit tepat. Nah, jadi eh, dia itu bukan nggak mau ngelurusin, tapi kalau dilurusin tuh sakit. Jadi jangan dilurusin. Itu, gitu. Oke. Kalau tangannya nggak bisa dilurusin, jangan kalian paksa lurusin. Karena kalau dilurusin pun dia nanti akan ngerasa kesakitan. Jadi, benar kata Steven, cari alternatif yang lain. Alternatif yang lain apa yang memungkinkan? Di punggung tangan pengambilannya. Oke, gitu ya. Kemudian antikoagulan terapi. Jadi banyak pasien geriatri ini eh, mereka dapat pengobatan antikoagulan. Biasanya pada pasien-pasien yang punya penyakit jantung gitu. Nah, kalian harus coba tanya ya, punya apa ada mereka dalam pengobatan apa karena itu bisa mempengaruhi hasil tesnya, terutama tes yang berkaitan dengan hemostasis atau pembekuan darah. Dan ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya hematom gitu. Karena darahnya akan sulit membeku ya, karena lagi ada obat antikoagulan di dalam darahnya. Kemudian poor nutrition and chronic degenerative disease. Jadi pasien geriatri itu lebih sulit untuk makan. Maka mereka jadi mereka itu punya gizi yang jelek atau yang buruk gitu. Dan juga ada pasien-pasien yang punya penyakit kronis yang degeneratif. Contohnya apa? Contoh penyakit degeneratif. Ada yang tahu? Revi Arlentia. Contoh penyakit degeneratif apa? Tahu atau nggak tahu? Tahu? izin menjawab, Pak. Kalau iya Jantung boleh. Izin menjawab, Pak. ini, Pak, yang Apalagi? Yang menjawab, Pak. Hipertensi, Pak. Menjawab, Pak. Diabetes, Pak. Oke, Diabetes tipe 2. Hipertensi, ya, diabetes, osteoporosis, Pak. yes. Tadi ya, hipertensi, diabetes, itu penyakit degeneratif, gitu. Nah, karena penyakit degeneratif, biasanya mereka bisa kekurangan gizi dan mereka tuh dalam kondisi yang kurus, yang itu pada akhirnya akan berakibat pada kesehatan kulit mereka, pada pembekuan darah mereka, dan juga mereka pada kemampuan mereka untuk mentoleransi kehilangan darah gitu dan juga mereka tuh akan lack of immunity. Sistem imun mereka nanti akan menurun. Nah, kemudian tremor.
Jadi yang tremor bukan cuma kalian doang, yang tremor juga pasien geriatri. Jadi jangan sampai nih kalian kalian tremor, kalian deg-degan, pasien juga tremor gitu, sama-sama tremor nanti. Oke. Kemudian mental impairment. Jadi tadi karena ada pikun gitu ya, jadi dia lebih linglung gitu ya. Itu atau mereka jadi lebih mudah marah. Jadi pasien lansia itu mirip sama anak-anak pada akhirnya. Mereka lebih rewel, mereka gampang marah gitu ya. Makanya ngerawat anak dan ngerawat orang tua yang udah tua banget itu butuh kesabaran. Gitu. Makanya pahalanya gede ya ngerawat dua populasi ini. Nah, kita ngomongin special consideration. Apa aja yang harus dipertimbangkan secara khusus untuk pengambilan venipuncture. Yang pertama, dalam mengidentifikasi pasien, kalian harus hati-hati dengan pasien ID-nya. Jadi, tadi ya, karena common disorder-nya mereka ada banyak, mulai dari visual impairment, hearing loss, unclear speech. Mungkin kalian akan susah untuk bertanya sama mereka. Jadi kalian pastiin ID mereka tepat gitu. Kalian bisa lihat KTP-nya mungkin, lihat gelang ID-nya dan lain sebagainya. Kemudian limiting blood loss and bruising. Jadi kalian apa ya sebisa mungkin apa pengambilan darahnya tidak terlalu banyak sebenarnya untuk pasien geriatri. Kemudian jangan memakai tourniquet terlalu kencang atau sekencang kalian pakai ke orang dewasa. Jadi harus lebih loose ya, karena masa otot dia kan berkurang, masa otot mereka itu berkurang. Jadi jangan terlalu kencang memakai tourniquetnya. Nah, kemudian kalian melepas tourniquet secepat mungkin setelah jarumnya masuk. Karena semakin lama pakai tourniquet, dia nanti kemungkinan hematomnya semakin tinggi karena tadi pembuluh darahnya udah rapuh gitu. Jadi kalau udah masuk ke hap, langsung copot aja. Kemudian to improve access and comfort untuk meningkatkan kenyamanan mereka, eh, kalian ya itu ya letakkan bantal di bawah lengannya itu pasti ya. Kemudian pasiennya itu suruh megang kain gitu atau waslap. Kemudian lengan mereka, siku mereka itu ditopang sama apa kayak handuk yang di roll gitu. Jadi biar mereka lebih nyaman gitu. Jadi equipmentnya atau peralatannya jadi lebih banyak ya. Nah, kemudian anchor the fan firmly. Jadi kalian pastiin si venanya kalian kepegang dengan pasti gitu ya. Mereka si venanya pasien geriatri itu kemungkinan punya tendensi untuk roll, untuk berputar dengan mudah karena tadi ada keriput, kehilangan jaringan penghubung. Nah, kemudian gunakan jarum yang kecil atau bisa pakai jarum butterfly untuk apa? Karena vena mereka lebih fragile atau lebih lemah. Kemudian do not probe find uh, to find the vein. Jadi jangan apa ya? Jangan terlalu ditekan gitu ya. Kalau untuk palpasinya lebih halus lagi. Nah, kemudian setelah kalian melakukan venipuncture, kalian tekan lokasi venipuncture-nya dengan lebih kuat dan lebih lama supaya bleedingnya atau perdarahannya berhenti. Gitu. Terima kasih. Udah segitu aja. Ada pertanyaan? Boleh Izin raise hand kalau ada yang mau tanya. Boleh raise hand dulu ya. Oke, aduh banyak juga ya. Faradila, Faradila Sandi. Baik, terima kasih Bapak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faridla Sandi dengan NIM 61. Pak, izin bertanya, kalau kita mengambil darah pada lansia yang memiliki penyakit hipertensi atau penyakit generatif lainnya, apakah dapat menimbulkan risiko yang fatal Pak pada lansia tersebut? Terima kasih Bapak. Oke.
Kalau pengambilan darah pada eh, pada pasien dengan penyakit degeneratif sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Maksudnya tidak akan menimbulkan apa ya komplikasi apapun. Ya paling komplikasinya komplikasi yang umum terjadi ya. Misalnya terjadi infeksi kalau kalian nggak hygiene, kemudian hematum gitu. Kemungkinan hanya seperti itu. Apa kalau kalau Pak biasanya gini, kalau pasien diabetes itu mereka proses penutupan lukanya lebih lama gitu. Makanya mereka tuh nggak boleh terluka, nggak boleh jatuh. Karena kalau sekali jatuh, diabetesnya udah parah dan kadar glukosanya banyak ya. Penutupan lukanya itu lama, terhambat. Makanya kalian sering dengar nggak pasien diabetes yang diamputasi? Karena lukanya nggak, misalnya ada pasien jatuh dari motor, kakinya luka, lukanya lebar lagi, gitu, dadas gitu ya, istilahnya dadas kalau kena aspal gitu ya. Nah, kemudian nggak sembuh-sembuh, bernanah, kemudian terjadi nekrosis, mulai terjadi kematian jaringan, dokter biasanya melakukan amputasi pada pasien diabetes gitu. Nah, kalau kalian melakukan flebotomi kan kalian melakukan perlukaan ya, gitu. Ada luka yang mau di apa? Mau di eh, ada kulit yang akan kalian lukai gitu. Nah, makanya ya biasanya kita ya walau lukanya kecil sih, nggak akan terlalu berdampak gimana-gimana, tapi biasanya nanti dia perdarahannya akan lebih lama gitu. Saya pernah beberapa kali ngambil pasien geriatri, saya tutup tuh pakai plester gitu. Sudah saya tutup pakai plester, saya manggil pasien yang lain. Saya ngelakuin pasien yang lain. Pasien datang lagi, dia manggil, Mas, ini apa darahnya keluar-keluar. Jadi darahnya itu benar-benar keluar apa apa ke apa sih tangan saya, Mas? Where is- nah, tangan darahnya sampai ke sini-sini tuh, keluar sampai ke sini-sini. Karena tadi mereka itu kemampuan pembekuan darahnya semakin berkurang. Makanya jangan dulu keluar sebelum kalian pastiin lukanya benar-benar kering. Udah nggak ada darah lagi yang keluar. Jadi benar-benar pressure-nya, tekanannya harus kuat. Kemudian ketika darahnya udah nggak keluar, baru kalian pakai plasternya. Gitu ya. Gitu kira-kira. Fradila. Kemudian Syafira. Iya, baik, izin masuk Pak, izin memperkenalkan diri, nama Syafira dengan NIM 94. Tadi Hmm. kan di bagian pergelangan tangan nggak bisa dilurusin. Nah, itu kan diambilnya di bagian punggung tangan. Nah, itu nanti sampelnya bakal berpengaruh nggak Pak saat diperiksa? Terima kasih Pak. Oke. Pembuluhnya kira-kira sama nggak? Pembuluh darahnya, Syafira? Sama Pak, Iya. Terhubung nggak pembuluh darahnya ke yang bagian lengan? terhubung Pak. Terhubung. Jadi artinya karena mereka terhubung, jadi tidak akan berpengaruh. Jadi akan sama saja antara pengambilan darah di bagian lengan, antekubital fossa, sama di punggung tangan itu tidak akan berpengaruh. Sama si kualitas darahnya. Oke? Oke. Kemudian selfie. Ya, sebelumnya izin masuk, Pak. Hmm. Pak, izin bertanya terkait dengan pasien geriatri. Tadi sempat saya baca di salah satu sumber ya, Pak. Katanya itu kalau misalnya memungkinkan itu menggunakan tusukan kulit. Nah, tusukan kulit itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Itu untuk menghindari artritis atau nyeri gitu, Pak. Oke. Tusukan kulit itu maksudnya lewat kapiler. Lewat kapiler, jadi lewat jari. Jadi kalau misalnya butuh sampelnya dikit, kalian pengambilan darahnya lewat kapiler aja, nggak usah lewat vena. Misalnya cuma butuh 500 mikroliter atau cuma butuh 1 mili, kalian cuma bisa pakai kapiler. Jadi kita hindari lewat vena gitu. Jadi yang dibilang selfie, yang dibaca selfie itu benar. Jadi kalau sekiranya butuh sampelnya sedikit, nggak perlu lewat vena. Jadi cukup lewat pembuluh darah kapiler. Nah, cuma itu harus hati-hati karena akan rawan beku. Nanti saya ajarin ya pas praktikum. Saya itu sama rek 2 kan ya, atau sama rek 1? Oh, sama rek 2. Ya. Kalau rek 1 sama Bu Uji dan Bu Filia.
Nanti diajarin di praktikum. Oke. Kemudian Dwi Setiawati. Baik, sebelumnya izin masuk Bapak, izin bertanya. Jadi kan Hmm. mengenai pembuluh darah lansia itu kan lebih rapuh dan ketika melakukan penusukan itu kan lebih mudah lari ya Pak. Nah, tadi kan kita harus meminimalisir tourniquet ini copotnya itu harus secepat mungkin kan Pak. Jadi Mhm. darah ini masuk langsung kita lepas atau bagaimana Pak? Sedangkan kalau misalnya kita lepas kan tourniquet pas baru masuk di hub itu kan venanya lansia itu kan lebih mudah untuk lari gitu Pak. Jadi bagaimana ya Pak? Iya, oke. Eh, Sebenarnya kalau misalnya jarumnya udah masuk ke pembuluh darah, itu udah aman gitu. Yang bikin sulit itu dia ketika kita mau nusuk dia lari gitu Dwi. Biasanya gitu. Nanti kalian coba deh. Pasti nanti eh, kalau kalian kerja di lab gitu, pasti nanti kalian akan punya pengalaman ngambil darah pasien lansia, nenek-nenek atau kakek-kakek. eh, Nanti akan lebih mudah untuk lari. Tapi kalau udah kalian jarumnya udah di dalam dan darahnya udah keluar di hub, kalian lepas tourniquetnya itu nggak masalah. Dia nggak akan apa ya, nggak akan nggak akan berpengaruh ya. Kecuali kalian ketarik gitu, sama kalian ketarik. Kecuali gitu ya. Nah, saya kan ngajarin kalian buka tourniquetnya pas kapan? Pas darah ada di hub atau pas kalian selesai 3 mili? Selesai 3 mili Pak. Oke, oke. Boleh nggak lepas tourniquet, ini pada pasien apapun ya, setelah darahnya ada di hub? Boleh, Pak. Kalau udah profesional. Boleh. Jawabannya boleh. Gitu. Karena tapi pada prinsipnya gini, yang penting kurang dari 1 menit. Kenapa saya suruh kalian lepas tourniquetnya itu setelah darahnya beres? Biar nggak goyang. Karena kalian belum pro. Kalian masih noob. Gitu. Masih newbie. Gitu. Jadi saya selalu minta kalian buka tourniquet setelah darahnya selesai terambil. Tapi kalau kalian udah pro, kalau itu udah di hub, lepas aja. Bahkan karena itu lebih baik gitu. Seperti itu ya. Dibandingin kalau misalnya nunggu darahnya keambil semua. Tapi pada prinsipnya as long as itu masih kurang dari 1 menit, nggak masalah. Gitu ya, Du ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik Ke Bapak, Selsa, ya sama-sama. Ke Selsa, Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Selsa Dita Pasha dengan NIM 92. Izin bertanya Pak, kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pengambilan darah pada lansia itu apa ya Pak? Sama tingkat hematumnya pada lansia itu apakah lebih tinggi dari orang dewasa biasanya atau tidak? Terima kasih Pak. oke. Ya, tingkat hematumnya lebih tinggi dibandingin orang dewasa biasa pada lansia. Kemudian yang tadi kesulitan ya, kesulitannya apa ya? Gitu. Kesulitan paling banyak sih sebenarnya kalau gini, kalau pada lansia biasanya pembuluh darahnya itu lebih mudah terlihat. Beneran kayak maksudnya kalian nggak pakai tourniquet pun kan fungsi tourniquet itu supaya mudah mencari, ya nggak? Supaya pembuluh darahnya menonjol dan kalian mudah mencari gitu. Pada lansia itu benar-benar lebih mudah kelihatan karena kulitnya somehow lebih transparan gitu. Jadi kalau kalau dari sisi pengambilan sebenarnya lebih mudah, cuma masalahnya itu jadi dia lebih mudah lari. Kelihatan gede gitu ya, tapi kok lari gitu ya. Makanya ketika mau ngambil itu si kulitnya ditarik, ngerti nggak? Maksudnya si ya kulit mereka itu ditarik. Jadi kulitnya itu kencang, sampai kulitnya kencang baru kalian tusuk. Jadi jangan sampai kulitnya nggak ditarik sama kalian. Nanti dia lari, lebih mudah lari. Oke, tantangannya cuma di situ aja kalau soal pengambilan darahnya. Nah, tantangan terbesarnya ada di komunikasi. Gitu, komunikasi sama mereka. Karena tetap ya, kalian harus inform dan harus konsen. Gitu. Karena mereka punya berbagai macam ya kondisi ya, punya berbagai macam kondisi.
Oke, kalian ajak ngobrol, mereka senang kok. Mereka mereka tuh biasanya nanya ke kita. Kalau nanya ke kita, kalian jangan selalu ngebayangin lansia itu dalam kondisi lemah, kemudian susah diajak ngobrol. Enggak, itu cuma beberapa. Beberapa lagi kayak masih masih bisa ngobrol kayak biasa, gitu ya. Dan mereka itu tidak bodoh. Anak kecil juga tidak bodoh. Mereka itu bisa mengerti, gitu. Gini, eh, kalian percaya nggak ada diskriminasi terhadap pasien? Contohnya misalnya sesimpel gini, eh, kan setiap tindakan medis itu ada inform dan konsen gitu. Contohnya waktu itu saya antar istri saya ke UGD untuk kelahiran. Mau sesar harus ke UGD dulu karena pakai BPJS. Kemudian eh, saya ke nurse station, perawatnya ngejelasin dengan detail prosedurnya apa gitu. Dan saya pun pasti nanya kan, pasti nanya, ini kalau gini resikonya apa, kalau gini resikonya apa gitu ya. Nah, di sebelah saya ada bapak-bapak yang mungkin kalau secara apa, kalau pakaiannya mungkin dalam tanda kutip lebih lebih gak bagus dari saya misalnya gitu. Eh, tapi dia tuh nggak dijelasin inform konsennya. Bapak tanda tangan aja di sini. Tapi nggak diinformasiin, nggak kayak jelasin ke saya gitu. Itu diskriminasi nggak? Itu diskriminasi. Nggak boleh kayak gitu. Kalian juga nggak boleh seperti itu. Kayak misalnya kalian kalian melihat, iya ada pasien lusuh, ekonominya kurang, kemudian perlakuan kalian jadi kurang dibandingkan ke pasien yang lain. Itu kalian tuh cuma baik ke orang yang pakainya bagus. Itu nggak boleh seperti itu. Termasuk juga kalian tuh bakal ngejelasin kalau ke orang dewasa. Kalau ke lansia, ke anak-anak, kalian nggak akan ngejelasin. Itu juga diskriminasi. Itu tidak boleh kalian lakukan. Kalian harus bisa memanusiakan manusia. Apapun status ekonominya, apapun usianya. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Oke? Oke, gitu. Tauhid mau nanya? Iya Pak, izin bertanya. Mm-mm. Nama Muhammad Tauhid Arifkin, NIM 79. Hmm. Pada pasien lansia yang sedang dirawat, kan misalnya tangan sebelah kiri diinfus. Nah, tangan sebelah Hmm. kanan sudah bengkak. Nah, pada kaki vena sudah tidak teraba. Itu Hmm. ambilan darah venanya apakah boleh di paha, Pak? Oke. Kalau di paha bisa sih, tapi apa? Tapi kalian harus itu ya, harus nggak boleh kalian lakukan sendiri ya. Dan itu harus sesuai persetujuan minimal perawat. Jadi dibantu sama perawat gitu. Jadi dibantu sama perawat karena kan kalian itu mau membuka area itu ya, area yang privacy ya sebenarnya ya, bagian bagian paha, bagian kemaluan, bagian dada, bagian perut itu area yang privacy gitu dan kalian harus tanya ke perawat dulu, minta persetujuan gitu. Kemudian harus dibantu juga gitu. Kalau di paha terlihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau kurus pasti terlihat. Kalau enggak, kalau kalau dia kayak kita biasa gitu pasti nggak akan terlihat sih. Tauhid. Jadi usaha paling paling mungkin ya kamu harus selalu coba terus di punggung kaki ya. Di bagian punggung kaki atau di mata kaki itu bisa. Di mata kaki itu ada pembuluh darah lewat. Nah, kalian ambilnya di situ. Kalau paha itu terlalu ekstrim gitu. Jangan sekali-kali juga ya. Misalnya kalian lihat di sini ada pembuluh darah, kemudian kalian ambil di sini. Wah, itu jangan sekali-kali dilakukan. Nggak boleh. Di pembuluh darah, di kepala, di leher itu nggak boleh diambil. Oke, ada lagi? Udah ya. Kalau sudah, sebentar saya tadi punya itu ya, punya hmm, hmm, punya utang sama Sarah. Sebentar.
Sebentar ya. Oke. Oke, saya agak kesulitan nyarinya. Nanti saya ini aja ya. Saya bikin satu PPT khusus untuk pengambilan dari Tumit. Kalian baca aja ya. Nah, ya Sarah ya, gitu ya. Ini saya kalau nyari agak lama soalnya. Tadi nggak ketemu. Oke, tadi nggak kemasukin ke materinya. Atau nanti saya masukin ke materi pediatrik. Jadi nanti kalian bisa baca. Terus slide saya kan bahasa Inggris ya. Nah, kalian tuh biar lebih mudah, saya nggak sempat ngebahas Indonesiain. Jadi ada online online document translation. Jadi ada satu website itu, kalian bisa masukin filenya, nanti filenya otomatis jadi diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tinggal pilih opsi Inggris ke Indonesia. Jadi kalian nggak harus terjemahin satu-satu, gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sekian pertemuan kita hari ini. Ada tugas lagi di Google Classroom. Kalian kumpulkan minggu depan. Jadi nggak jangan bukan soft copy ya, tapi kalian kumpulkan hard copy, ditulis tangan orang per orang. Terus juga minggu depan kita ujian. Nanti saya kasih kisi-kisinya juga. Kemudian soalnya esai semua. Oke? Karena saya ingin membuat hidup kalian lebih seru, lebih problem, lebih drama. Oke? Oke. Kalau nggak ada lagi, sekian pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu. Selamat bermalam minggu. Minggu depan ujian ya. Ya, jadi belajar ya, malam minggunya sambil belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.